Fotografi menjadi salah satu bidang yang pastinya sudah banyak dikenal. Dari dulu hingga sekarang, fotografi memiliki banyak sekali peminat. Di mana ada yang menjadikannya sebagai hobi, namun tidak sedikit pula yang menjadikannya sebagai mata pencaharian utama mereka. Berbagai bidang kini membutuhkan foto sebagai media terdepan yang dimilikinya. Tak heran kini banyak bisnis foto berkembang di mana-mana. Lalu sebenarnya, dari mana saja para fotografer mendapatkan penghasilan? Pertanyaan tersebut sering muncul di kalangan masyarakat. Fotografer sendiri umumnya mempunyai bidang yang banyak di dalamnya. Nah, bagi kamu yang baru ingin memulai bisnis fotografer, simaklah beberapa bidang yang bisa kamu masuki berikut ini. Yang pertama ialah foto pre-wedding. Usaha foto wedding adalah bisnis pertama yang bisa dimasuki sebagai seorang fotografer. Tugas utamanya tentu saja memotret pasangan dengan tema tertentu. Foto pre-wedding sendiri sudah seperti menjadi kebiasaan atau tradisi yang ada di seluruh dunia, di mana foto pre-wedding menjadi ajang penampilan dan seberapa berkualitas pernikahan yang akan digelar. Banyak fotografer profesional memanfaatkan masa pernikahan untuk meraup keuntungan yang maksimal. Tak jarang mereka mampu menerima pekerjaan puluhan kali dalam kurun waktu 1 bulan saja. Bisnis ini sendiri memang tergolong musiman, namun dalam sekali pemotretan saja, kamu bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga fotografer pre-wedding biasanya disesuaikan dengan hasil serta kualitas yang diberikan. Semakin terkenal fotografer, biasanya juga semakin mahal pula biaya atau harga yang dibanderol. Apabila kamu ingin menggeluti fotografer di bidang ini, usahakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu karya kamu agar pelanggan mau untuk menggunakan jasa fotografer pre-wedding yang kamu buat. Tidak hanya di dalam negeri saja, namun sudah banyak fotografer Indonesia yang sudah mendunia. Banyak pasangan mancanegara yang sudah mulai menggunakan jasa fotografer asal Indonesia. Oleh karena itu, peluang ini masih terbuka lebar apabila kamu ingin menekuninya. Selanjutnya ada bisnis foto microstocker. Bisnis ini sendiri mulai eksis akhir-akhir ini. Nah, bagi kamu yang belum tahu, apa itu microstocker? Secara sederhana, bisnis ini bisa kamu mulai dengan hanya bermodalkan HP saja. Di sini kamu bisa memotret beragam hal yang menarik. Misalnya saja foto alam, foto hewan, foto orang, ataupun momen-momen unik lainnya. Kemudian, kamu bisa menguploadnya di website microstock seperti Shutterstock, Adobe Stock, eStock, dan lain sebagainya. Apabila ada orang yang butuh foto kamu tersebut untuk keperluan mereka, maka kamu akan mendapatkan komisi yang lumayan tinggi. Di sini foto kamu akan di-download dan kamu bisa mendapatkan uang. Karena mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, membuat bisnis ini tentu bisa kamu pilih juga. Apalagi sudah banyak yang sukses dari bisnis yang satu ini. Nah, selanjutnya ada pula bisnis foto Polaroid. Selain sebagai fotografer pre-wedding dan microstocker, kamu juga bisa membuka jasa usaha foto Polaroid. Foto Polaroid tentu saja tidak asing di telinga fotografer. Foto Polaroid adalah foto yang dihasilkan oleh kamera khusus di zaman dahulu. Foto ini biasa dicetak secara langsung dari kamera tersebut, sehingga terlihat lebih nyata dan bisa dinikmati secara langsung. Bisnis foto Polaroid bisa kamu kerjakan di tempat-tempat tertentu, misalnya saja tempat wisata, tempat bersejarah, taman, dan tempat ramai lainnya. Banyak sekali pengunjung yang tertarik untuk mengabadikan momen menggunakan foto Polaroid ini. Dengan begitu sangat cocok untuk kamu jadikan bisnis sampingan yang cukup menjanjikan. Bagi kamu yang punya toko ataupun rumah yang luas, maka bisnis foto studio bisa menjadi pilihan yang bagus. Bisnis foto studio pastinya sudah menjadi rahasia umum bagi seorang fotografer, di mana hampir semua fotografer memiliki bisnis yang satu ini. Selain mudah, usaha foto studio bisa dilakukan di rumah sendiri, sehingga sangat hemat dan tidak menyita banyak waktu kamu.
Usaha foto studio mempunyai beragam pangsa pasar, seperti mengabadikan momen keluarga, melakukan foto formal sekolah atau kantor, jasa cetak foto, dan lain sebagainya. Bisnis ini juga tidak perlu ditanyakan lagi soal prospek serta peluang usahanya. Pastinya, kamu tidak akan menyesal bila membuka usaha foto studio sendiri di rumah. Di sini kamu juga bisa membuat bisnis foto booth. Sekilas usaha ini sangat mirip dengan foto studio. Perbedaannya, bisnis foto booth lebih mengutamakan background atau suasana dari foto yang dihasilkan. Di sini kamu bisa membuat beragam tema, seperti tema serba putih, tema alam, tema profesional, tema sekolah, dan lain sebagainya. Usaha ini sendiri mulai dilirik oleh sebagian besar fotografer. Hal ini dikarenakan mulai banyak masyarakat yang ingin mengabadikan berbagai momen dengan orang terdekat mereka. Ada yang mengabadikan momen persahabatan, percintaan, hingga momen wisuda sekalipun. Pangsa pasar yang sangat luas tentu menjadikan bisnis ini sangatlah menarik untuk kamu geluti. Selain foto booth, kamu juga bisa mencoba bisnis foto box. Seperti namanya foto box, merupakan foto yang diambil di dalam sebuah kotak. Foto box ini sendiri bisa diartikan sebagai kumpulan foto yang dijadikan menjadi satu. Foto box biasanya terdiri dari 4, 6, atau 8 foto, di mana setiap foto mempunyai ekspresi yang berbeda-beda. Hal yang menjadikan foto box sangat menarik ialah momen yang didapatkan terlihat lebih hidup. Sehingga banyak orang yang ingin memilikinya sebagai kenang-kenangan bersama orang terdekat mereka. Selain mudah, bisnis ini juga tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Kamu hanya perlu menyiapkan kamera dengan lensa cekung atau cembung, kotak besar sebagai tempat foto, dan juga berbagai aksesoris menarik seperti kacamata, topi, bunga, dan lain sebagainya. Kemudian, kamu sudah siap menjalankan bisnis yang satu ini. Mengabadikan momen dengan fotobook tentu menjadi bisnis selanjutnya yang tak kalah menggiurkan. Fotobook sendiri adalah buku yang berisikan kumpulan foto-foto pada momen tertentu. Bisnis fotobook menjadi populer akhir-akhir ini karena kini bisa didapatkan secara mudah. Di sini kamu tidak hanya berperan sebagai fotografer sana, namun bisa juga menjadi seorang editor. Kamu hanya perlu menyusun berbagai momen menyenangkan klien dengan tertata secara rapi, lalu mencetaknya di sebuah fotobook. Oleh karena itu, bisnis ini tidak hanya bisa dilakukan secara offline saja, namun kamu juga bisa memulainya secara online sekalipun. Bagi kamu yang suka jalan-jalan, fotografer travel blogger menjadi peluang berikutnya yang cocok untuk kamu lakukan. Di sini, seorang travel blogger biasa mengabadikan momen travel dalam bentuk foto. Umumnya mereka mempunyai website fotografer pribadi yang menyimpan foto-foto travel yang dimilikinya. Dari sinilah, travel blogger akan mendapatkan beragam keuntungan, mulai dari Google AdSense, sponsor dari produk-produk, hingga mengisi event-event tertentu. Apalagi, berbagai platform besar seperti Instagram sangatlah bagus untuk kamu gunakan sebagai promosi. Banyaknya keuntungan menjadi fotografer travel blogger tentunya tidak bisa dilakukan dengan mudah. Diperlukan kesabaran serta konsistensi untuk dapat melakukannya. Mengingat travel blogger membutuhkan biaya atau modal yang lumayan tinggi. Selanjutnya, ada bisnis atau job fotografer untuk perusahaan. Seorang fotografer profesional umumnya mempunyai skill yang cukup banyak. Ia tidak hanya jago dalam mengambil gambar saja, namun keahlian seperti menulis artikel juga sangat dibutuhkan. Dari sinilah kebanyakan fotografer mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan. Banyak brand-brand besar rela mengeluarkan uang banyak untuk satu artikel yang dikeluarkan oleh seorang fotografer. Di mana foto serta artikel yang kamu buat bisa memiliki kualitas tinggi dan sesuai dengan keinginan dari brand tersebut. Banyak fotografer di luar sana dibayar puluhan juta per bulan hanya untuk membuat 4-5 artikel saja untuk brand tersebut. Oleh karena itu, bisnis ini juga patut untuk kamu coba.
Dunia digital memang semakin pesat, terutama platform seperti YouTube yang sangat populer sekarang ini. Hal tersebutlah yang membuat bisnis video tutorial fotografer di YouTube menjadi peluang yang tidak boleh kamu tinggalkan. Ada banyak sekali hal yang bisa kamu bagikan di YouTube sebagai seorang fotografer. Misalnya saja seperti teknik fotografi, alat-alat fotografi, tips fotografi, dan masih banyak lagi lainnya. Sudah banyak fotografer yang sukses memulai channel YouTube-nya. Sehingga kamu tidak boleh ketinggalan peluang yang satu ini. Bicara seputar fotografi, tentu tidak lengkap rasanya bila tidak bicara seputar fotografi anak. Di mana tugas yang dilakukan ialah mengabadikan momen anak sewaktu masih kecil. Peluang usaha ini sendiri tergolong baru di dunia fotografer, namun mempunyai prospek yang cukup menjanjikan untuk kedepannya. Tidak sedikit orang tua rela menyewa fotografer profesional untuk mengabadikan anaknya sewaktu bayi. Tak hanya itu, ada banyak momen lainnya yang bisa dijadikan foto. Mulai dari foto formal, anak menggunakan pakaian-pakaian rapi, hingga foto pertumbuhan anak dari waktu ke waktu. Usaha di bidang fotografi memang sangatlah luas, bahkan setiap tahun fotografi semakin berkembang dengan pesat. Walaupun sudah ada yang namanya video, namun foto tetap dianggap sebagai media penyimpan momen berharga yang dimiliki oleh seseorang. Tak heran bisnis di bidang foto juga semakin menarik untuk dilakukan di zaman sekarang ini. Fotografer memang menjadi salah satu profesi yang cukup menyenangkan. Selain menjadi hobi yang keren, fotografer juga mempunyai peluang yang besar dalam dunia bisnis. Nah, bagi kamu yang tertarik, maka tidak ada salahnya menjadikan fotografer sebagai profesi kamu di masa yang akan datang.